Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita senantiasa menanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga pada malam ke-23 Ramadan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi suri tauladan dan pemimpin yang baik. Kami dari Panitia Ramadan 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maizonet ingin menyampaikan beberapa hal. Penyampaian pertama, kami selaku Panitia Ramadan Masjid Ar-Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah berpartisipasi dalam menyuguhkan berbuka puasa di masjid kita yang tercinta ini. Semoga amal Bapak dan Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan juga kepada seluruh jamaah bahwa insyaallah besok akan diadakan kembali buka puasa bersama di masjid kita yang tercinta ini. Maka dari itu, kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian agar dapat memberikan konsumsi buka puasa bersama sesuai jadwal yang telah panitia berikan. Adapun nama-nama alamat keluarga yang akan memberikan hidangan buka puasa pada esok hari adalah sebagai berikut. Yang beralamat di Jalan Bougainville Raya, Jalan Anggrek Raya, Jalan Melati 1, Jalan Melati 5, dan Jalan Melati 5 belakang. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan hidangan buka puasa ke masjid, panitia siap melayani penjemputan donasi ke rumah jamaah. Selanjutnya penyampaian kedua yakni laporan keadaan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman 1446 Hijriah. Jumlah kotak amal yang masuk malam 22 Ramadan tanggal 23 Maret 2025 sebesar Rp609.000. Adapun penerimaan sumbangan melalui amplop dari keluarga Bapak Dr. Syarif STMT sebesar Rp1.500.000. Dari Bapak keluarga Dr. Insinyur Haji Muhammad Idrus Ompo SP sebesar Rp1.500.000. Dan dari Bapak keluarga Agus Habuddin sebesar Rp500.000. Sehingga jumlah saldo kas amalia Ramadan Masjid tanggal 22 Maret 2025 sebesar Rp10.006.000. Adapun biaya pengeluaran operasional tarawih sebesar Rp300.000, insentif imam tarawih 3 sebesar Rp2 juta, biaya pembelian kantong untuk zakat sebesar Rp30.000, sehingga jumlah pengeluaran sebanyak Rp2.330.000. Sehingga jumlah saldo kas amalia Ramadan sampai malam hari ini sebesar Rp7.676.000. Penyampaian ketiga, panitia amil zakat 1446 Hijriah Masjid Ar-Rahman Kompleks Maizonet menerima dan menyalurkan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah. Bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakatnya dapat menghubungi panitia. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, adapun yang bertindak sebagai penceramah Ramadan pada malam hari ini yakni Al-Ustaz Henry SK MAG. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan yang menjadi imam tarawih pada malam ini yakni Al-Ustaz Iqbal. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustaz kami persilahkan falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah salat Isya, salat tarawih yang sama-sama mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena di malam hari ini kembali Allah mengizinkan untuk kita hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala rangkaian ibadah mulai dari hari pertama sampai ke malam 23 hari ini dicatat dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia pasti diberikan ujian dan persoalan dalam kehidupannya. Ada yang diuji lewat rumah tangganya, ada yang diuji lewat di mana dia tempat tinggalnya. Dia diuji lewat keturunannya. Dia diuji lewat di mana dia kerja. Setiap manusia, apapun statusnya, apapun posisinya, pasti ada persoalan kehidupannya. Tetapi jika kita buka Al-Quran, di dalamnya terdapat kisah para rasul, dan kita bisa meneladani mereka, bagaimana cara Nabi Allah, utusan Allah, mengatasi persoalan hidupnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini, kita akan mengangkat dua ayat di dalam Al-Quran, yaitu terdapat di Quran surah ke-21, surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ayat 83. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka teks-teks bahasa Arab atau ayat-ayat Al-Qur'an, maka hampir semua kata di awalnya itu biasanya berakhiran dhammah, dirafa dengan dhammah, bunyinya Misalnya al-malu wal banuna. Tetapi di ayat ini Allah membuka dengan kata yang berakhiran fathah, tandanya di atas. Dan makna fathah adalah terbuka atau membuka. Maka ketika Allah berfirman wa ayyuba, maka seakan Allah ingin mengatakan telah kubuka kembali kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu dikenal sebagai orang yang sangat penyabar. Luar biasa kesabarannya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bandingkan lebih berat mana ujiannya Nabi Ayyub dibandingkan dengan persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayyub itu dikenal sebagai orang yang kaya raya, banyak uangnya. Dia petani sukses, peternakannya juga berhasil. Kemudian dia punya 12 orang anak yang sehat dan soleh. Kemudian istrinya juga solehah. Maka tentu sebagai kepala rumah tangga, kalau kebutuhan dunia terpenuhi bahkan mewah, kemudian anak keturunan kita sehat, soleha, istri tak juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu sebagai kepala rumah tangga kebahagiaan yang luar biasa. Inilah yang dirasakan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi selang lama dia nikmati kebahagiaan itu,
Datanglah ujian Allah yang pertama. Ujian yang pertama, Allah miskinkan Nabi Ayub alaihissalam. Tidak ada hartanya tertinggal kecuali pakaian yang melekat di badannya. Hewan yang dia ternak habis mati, kemudian tanamannya habis terbakar. Tidak ada yang tersisa. Bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi Ayub sampai mengasingkan diri. Dia tinggalkan kampung halamannya. Apakah cukup sampai di situ ujiannya? Ternyata tidak. Di hari kedua ujian datang. 12 orang anaknya bersamaan meninggal dunia. Bayangkan Pak kalau 12 orang bersamaan. Ketika anaknya lagi makan, tiba-tiba datang angin kencang, roboh rumah Nabi Ayub. 12 orang anak yang lagi makan meninggal bersamaan. Jangankan 12 orang, 1 orang saja kalau datang meninggal, apalagi seorang anak. Lama Tommy dirawat, anaknya juga sehat, soleha, tiba-tiba diambil oleh Allah. Tetapi pada dasarnya kalau misalnya ada anak yang kembali kepada Allah, itu artinya bahwa amanah sudah diselesaikan. Bersedih Nabi Ayub. Datang iblis menggoda, wahai Ayub alaihissalam, apakah ini bukti cintanya Allah sama dirimu? Diberikan kekayaan, lama kau rawat, lama kau mencari rezeki, tiba-tiba terkumpul harta yang banyak, Allah ambil kembali. Diberikan keturunan, lama kau jaga, lama kau rawat itu anakmu, sehat, soleha, taat kepada Allah. Setelah dia besar diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inikah buktinya bahwa Allah cinta sama dirimu? Dapat tolo-tolo itu Allah itu, Tuhanmu itu. Tapi Nabi Ayub tidak mendengarkan godaan iblis tersebut. Apakah cukup di situ ujiannya? Ternyata tidak. Dikasih miskin Tommy, 12 orang anaknya bersamaan meninggal. Di hari ketiga, di hari berikutnya, inilah ujian yang paling berat, dikasih Tommy penyakit. Dan luar biasa penyakitnya Nabi Ayub Bapak sekalian, tidak pernah dialami oleh orang-orang sebelumnya, dan tidak akan pernah dialami oleh orang-orang sesudahnya termasuk kita. Jadi 3 ujian beratnya Nabi Ayub. Terus selang lama dia nikmati penderitaan itu, datanglah istrinya menghadap, kurang lebih bahasanya seperti ini, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Ayub suamiku, kau kan nabinya Allah, kau kan kekasihnya Allah. Jika kau berdoa kepada Allah, minta saja kesehatan, pasti diberikan kesehatan oleh Allah. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa lama kita ini menderita? Kata sang istri, kurang lebih 7 tahun kita menderita seperti ini. Kemudian Nabi Ayub melanjutkan bertanya, kalau bahagia tak berapa lama? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun kita bahagia. Jawaban selanjutnya Nabi Ayub, wahai istriku, tunggu penderitaan ini juga genap 20 tahun. Bayangkan Pak. Dia bandingkan kenikmatan yang dia sudah alami dibandingkan dengan penderitaan yang dia sudah rasakan. Ternyata lebih banyak bahagianya. Katanya Nabi Ayub, malu-malu aku rasa memohon kepada Allah. Saya malu-malu menghadap kepada Allah. 20 tahun kita bahagia, baru kita 7 tahun menderita. Lebih banyak bahagia dibandingkan dengan penderitaan yang kita rasakan. Itu luar biasa kesabarannya Nabi Ayub. Berbeda mungkin dengan derita masing-masing. Kadang Allah nak kasih makin pegal-pegal, pusing-pusing, mengeluhnya luar biasa. Seakan-akan badan ini tidak pernah sehat. Dahulu sebelum sibuk dengan pekerjaan, berdoa kepada Allah, ya Allah berikan pekerjaan. Pusing cari kerja. Pas dapat pekerjaan, mengeluhnya luar biasa, capek dan sebagainya. Nabi Ayub membandingkan antara kesenangan yang dia sudah rasakan dibandingkan dengan kenikmatan, dengan penderitaan yang diberikan oleh Allah. Ternyata jauh lebih banyak nikmat yang Allah sudah berikan dibandingkan dengan persoalan hidup yang Allah ujikan kepada kita. Maka apa balasan Allah terhadap kesabarannya Nabi Ayub? Dijawab di ayat ke-84, fastajabana lahu. Jadi di ayat 83 ini itulah dizikirnya Nabi Ayub. Jadi kalau ada penyakit-penyakit bahkan dokter sudah memvonis tidak bisa disembuhkan, bisa kita amalkan ini doanya Nabi Ayub. Inilah yang dibaca Nabi Ayub sehingga dengan izin Allah diangkat penyakitnya.
Di ayat 83 surah Al-Anbiya, surah ke-21. Kita pakai zikir-zikir tiap hari kalau sudah habis sholat dan sebagainya. Fastajabana lahu. Ketika Nabi Ayub mengangkat tangannya berdoa, ya Allah kasih kesehatan. Belum selesai doanya, perlahan penyakit yang dialami Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak tonjol langsung sembuh. Perlahan penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Bahkan setelah sehat, tetangga-tetangganya itu datang menjenguk, datang memberikan selamat. Karena inilah kalau kita juga baik sama tetangga, tetangga juga baik sama kita. Nabi Ayub dikenal sebagai orang yang baik, dermawan, suka bersedekah. Ketika dia selamat dari penyakit, datang semua itu tetangganya bersilaturahim sambil membawa hadiah. Ternyata setelah dikumpul itu hadiah, kembali jumlah hartanya Nabi Ayub bahkan 2 kali lipat daripada sebelumnya. Apalagi kelebihannya, setelah dia sehat, dulu anaknya cuma 12 orang. Setelah sehat dilipat gandakan oleh Allah menjadi 24 orang. Setiap melahirkan istrinya itu kembar. 12 kali melahirkan jadilah 24 orang. Tapi bukan itu yang kita ingin lihat. Pertanyaan yang timbul adalah, kenapa doanya Nabi Ayub mudah sekali dikabulkan? Belum selesai doanya, langsung datang jawaban Allah. Nah kita ini mungkin ada tahun lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu doa belum dikabulkan. Kenapa doanya Nabi Ayub mudah dikabulkan? Apakah karena dia seorang nabi? Apakah karena dia seorang rasul? Bukan hanya sekedar dia seorang nabi. Tetapi ketika datang panggilan Allah, datang seruan Allah, Nabi Ayub pun tidak pernah menunda. Hayya 'alas shalah. Biar bagaimana sibuknya Nabi Ayub, dia tinggalkan pekerjaannya untuk menunaikan panggilan Allah. Maka ketika dia yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, Allah pun tidak pernah menomorduakan, menunda doa Nabi Ayub alaihissalam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lewat kisah Nabi Ayub alaihissalam ini minimal 2 hikmah, 2 pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah, kalau kita menemukan persoalan dalam hidup kita, maka yang pertama dilakukan adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin menjauh. Diberikan persoalan hidup, apakah di pekerjaan, apakah dalam rumah tangga, maka yang mesti dilakukan adalah semakin dekat kepada Allah. Jangan ditunda-tunda panggilannya Allah. Karena semakin ditunda, semakin berjarak kita dengan Allah, maka semakin berjarak pula doa kita untuk dikabulkan. Yang kedua, setiap permintaan maka niatkanlah ibadah. Apapun permintaan tak. Mau rezeki yang banyak silakan, mau naik jabatan silakan, mau ditambahkan anak silakan, doa apapun itu silakan diminta kepada Allah. Allah pun menunggu doa kita. Tetapi doa yang terbaik adalah setiap permintaan niatkanlah ibadah. Kenapa Nabi Ayub minta kesehatan? Apakah karena tidak bisa bertani? Apakah karena tidak bisa beternak, tidak bisa beraktivitas? Bukan karena semua itu. Kenapa Nabi Ayub minta kesehatan? Karena Nabi Ayub, karena itu penyakitnya Nabi Ayub sudah mengganggunya fokus sujud di hadapan Allah. Sekiranya penyakit itu tidak mengganggu lagi untuk ke masjid misalnya, masih bisa ke masjid misalnya, mungkin Nabi Ayub tidak pernah minta kesehatan. Bahkan dia malu minta kesehatan karena lebih banyak dia nikmati kesehatan itu dibandingkan dengan penyakit yang Allah berikan. Maka 2 hal ini insya Allah, jika kita mendapati persoalan dalam hidup ini, bisa kita teladani Nabi Ayub. Meniatkan setiap doa kita untuk semakin beribadah kepada Allah. Yang kedua, jangan pernah tunda ketika datang seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan tahun ini datang kepada kita, diberikan izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar untuk kita disiplin dalam beribadah. Kalau tiba waktu beribadah, biar bagaimana sibuk tak, karena itu adalah persoalan dunia. Katanya Gus Baha gini, manusia itu kadang bahasanya itu di situ bodoh. Kenapa? Dia mencari rezeki, menghabiskan waktunya, padahal dia tahu yang kasih rezeki itu Allah. Dia tahu bahwa yang kasih rezeki Allah, tetapi ketika datang surat Allah, dia tolak panggilan itu. Nah tahu yang bisa tolong itu si A, tetapi nah hindari si A.
bagaimana persoalan kita bisa selesai? Nah, sementara yang memberikan rezeki, yang bisa menyelesaikan persoalan dalam hidup kita adalah Allah. Nah, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin erat persoalan untuk mengikat kehidupan kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini Ramadan bisa mendidik kita menjadi orang yang disiplin dalam beribadah. Dan insya Allah mudah segala persoalan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini, Allah segerakan mendapati persoalan, mendapati solusi untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita. Saya kira cukup apa yang sempat kami bawakan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan buat kita semua, sehingga setelah Ramadan kita terlahir hamba Allah yang beriman dan semakin bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.